Pulang dari, Mesir, saya diamanahkan oleh guru saya, Dokter Ahmad Zaid untuk membuat program dakwah anak muda di Indonesia. Nggak usah kemana-mana, fokus saja dengan anak muda. Akhirnya ketika saya sampai di Bandung, saya, membuat program pemuda hijrah. Ini karena amanah dari guru saya, akhirnya saya nurut bikin program pemuda hijrah. Berjalan sampai hari ini banyak anak-anak muda yang berhijrah, alhamdulillah itu kemudahan dari Allah, itu keberkahan dari guru. Sampai kemudian ada di satu titik saya ngerasa bahwa udah banyak banget nih anak-anak muda yang udah berhijrah lewat, program kita, tetapi what next? Mereka belajar apa lagi setelah hijrah? Kan nggak hanya cukup mereka belajar dari saya dengan mendengar nasihat atau motivasi, mereka juga perlu belajar fikih, belajar akidah secara lebih terstruktur. Sementara saya bukan ahli fikih, saya bukan ulama fikih, saya bukan ahli ilmu akidah, saya hanya seorang dai biasa, guru ngaji biasa yang ngajak anak muda hijrah. Kapasitas saya masih jauh dengan ulama-ulama lain. Saya butuh orang-orang yang bisa, membersamai saya, mengarahkan saya untuk bisa membimbing anak muda yang sudah hijrah, biar mereka setelah hijrah itu nggak salah memilih guru. Takutnya kalau mereka salah memilih guru, mereka malah jadi seseorang yang mungkin agak, kaku, agak ekstrim, mudah menyalahkan orang, mudah menuduh orang dengan hal-hal yang nggak pantas, bid'ah, neraka, dan seterusnya. Ini terjadi sehingga saya merasa kayak sedih, kok gini ya setelah hijrah lewat kita, lalu dia memilih guru berikutnya, malah kemudian dia balik untuk menyalahkan kita, padahal dia hijrahnya lewat kita. Ini sangat disayangkan dan itu nggak satu dua kasus, ada beberapa kasus. Sehingga saya merasa butuh seseorang yang bisa membimbing saya dalam tahap dakwah berikutnya untuk membimbing anak-anak muda yang sudah hijrah. Saya berdoa lagi kepada Allah di umroh kemarin ya, umroh itikaf Ramadan. Salah satu yang saya doakan, ya Allah beri saya, hukman wa alhiqni bisolihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah beri saya hikmah, pemahaman agama, dan pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang berilmu. Akhirnya pulang dari umroh, saya ketemu dengan Kiai, Dr. Marzuki Mustamar. Saya kagum dengan keilmuan beliau. Disitulah saya merasa ini yang saya minta kepada Allah dan ini adalah petunjuk Allah. Sehingga saya langsung meminta izin agar menjadi murid kepada beliau. Nah, akhirnya terjadilah apa yang teman-teman kemarin saksikan. Alhamdulillah ada adegan baiat. Banyak memang yang nanya kenapa harus ada baiat Ustadz. Baiat itu kalau dalam bahasa kita tuh kayak ikrar teman-teman. Baiat itu bukan sesuatu yang aneh. Bahasa kita tuh ikrar. Di setiap organisasi itu ada ikrarnya. Karena beliau adalah bagian dari organisasi, maka udah sewajarnya saya berikrar ketika saya ikut kepada beliau, ketika saya mulazamah kepada beliau. Kenapa ada syahadat? Syahadat itu kan kalau dalam kebiasaan kita di Indonesia, para ulama-ulama kita udah biasa syahadat, bukan karena mengislamkan. Kayak misalnya syahadat sebelum khutbah Jumat itu ada syahadatnya. Syahadat sebelum bahkan dulu ketika saya akan nikah, sebelum akan nikah itu memang ada syahadatnya, walaupun bukan sesuatu yang wajib, cuman kayak kebiasaan dan itu sesuatu yang baik-baik aja, nggak ada yang salah. Jadi bukan mengislamkan. Jadi baiat saya kepada guru saya, baiat saya kepada Dr. Marzuki Mustamar itu bukan pertaubatan, tapi sebuah ikrar setia seorang murid kepada gurunya dan kepada madrasah gurunya. Apa madrasah gurunya? Nahdlatul Ulama, itu madrasah saya sekarang. Itu bagian dari guru saya, sehingga ketika saya mengikuti guru, saya mengikuti madrasahnya, bukan mengikuti hanya sosoknya, tetapi juga mengikuti madrasahnya, Dulu sahabat kan mengikuti madrasah Nabi, bukan hanya mulazamah kepada Nabi, tapi juga mengikuti madrasah Nabi, tarbiyah Nabi. Gitu juga dengan para ulama setelahnya, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Mereka semuanya ikut madrasahnya sahabat, kemudian madrasahnya tabi'in, madrasahnya tabi'in, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu bentuk dari pola kita belajar. Makanya kemarin akhirnya saya karena yakin dan kagum dengan keilmuan Abah Yai Dr. Marzuki Mustamar, saya bilang saya mau belajar kepada Yai, boleh nggak saya jadi muridnya? Kata beliau, ya silahkan. Kalau misalnya berkenan, beliau nggak maksa, beliau nggak meminta, hanya menawarkan kalau memang berkenan ikut ke madrasah Nahdlatul Ulama, tapi ada ikrarnya supaya kita lebih komitmen. Oh ya siap Yai, Bismillah, akhirnya baiat. Nah, kenapa saya menceritakan proses perjalanan hidup saya tentang dari mulai umur 8 tahun ketemu dengan Tengku Abu Kutakrung sampai kepada
Kiai Dr. Marzuki Mustamar. Saya pengen nyampaikan ke teman-teman bahwa perjalanan hidup saya itu adalah perjalanan dari satu guru ke guru yang lain. Dan dari satu guru ke guru yang lain itu adalah bimbingan atau arahan dari guru sebelumnya. Belajar ke sana, akhirnya saya ke sana. Belajar ke sini, akhirnya saya ke sini. Dan seterusnya. Sehingga ketika kita seperti itu, Allah membersamai kita. Allah nggak akan ninggalin kita. Kenapa? Karena Allah membersamai orang-orang yang berjamaah. Dan sebaik-baik jamaah itu adalah shodiqin, ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang benar, orang-orang yang mengerti tentang kebenaran. Maka kita disuruh kunu mas shodiqin. Sertailah, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang benar itu, sehingga Allah juga akan membersamai kalian. Saya ngerasakan banyak kemudahan dalam hidup saya, banyak keberkahan. Kalau misalnya ada ujian, Allah kuatkan, kemudian Allah bukakan jalan keluar dan seterusnya. Itu salah satu yang saya yakini itu penyebabnya adalah keberkahan dari guru, karena saya manut guru, saya nggak pernah menentang guru. Sampai hari ini saya masih belajar kepada guru yang ngajarin saya ngaji pertama, yaitu Tengku Fakhri Abdul Majid. Saya masih belajar kepada beliau. Kalau saya pulang ke Aceh, saya pasti ke rumah beliau. Saya minta doa beliau, saya minta nasihat beliau. Saya masih belajar kepada guru-guru saya yang ada di Mesir. Saya masih belajar juga kepada guru-guru saya yang ada di Indonesia. Sampai sekarang kepada Kiai Dr. Marzuki Mustamar. Jadi guru saya banyak dan saya nggak meninggalkan mereka satupun. Ini semuanya proses sesuai dengan kebutuhan dalam proses perjalanan hidup kita. Karena saya sedang menjalankan program dakwah, kebutuhan saya sekarang adalah saya butuh orang yang bisa membimbing anak muda yang sudah hijrah melalui program saya, supaya ilmu mereka bukan hanya tentang semangat hijrah, tapi juga selain udah hijrah, mereka juga bisa belajar Islam aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Makanya saya butuh Kiai Marzuki Mustamar untuk pertama mengarahkan saya, mendidik saya juga sebagai murid beliau. Yang kedua adalah menjadi rujukan yang saya bisa arahkan teman-teman, belajarlah ke sini, supaya teman-teman punya rujukan yang benar. Maka dari itu saya kayak sekarang misalnya saya punya beberapa rekomendasi nih buat teman-teman kalau pengen belajar Islam lebih lanjut. Misalnya bisa aja teman-teman mengambil semangat untuk belajar Islam dari saya, mendengar nasihat dari saya, mendengar booster dari saya untuk kembali kepada Allah, mengenal Allah, mengandalkan Allah, melibatkan Allah. Tapi bagaimana kemudian setelah itu cara mempraktekkan kehidupan yang Allah ridhoi? Belajarlah ke ulama-ulama yang lebih ilmunya dari saya. Misalnya kalau teman-teman pengen belajar tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui oleh para ulama, belajarlah kepada sahabat saya, Ustadz Dr. Amri Fatmi dari Aceh. Beliau itu doktor akidah filsafat Usuluddin Al-Azhar dengan nilai kumlat. Gak diragukan lagi keilmuannya. Para ulama Al-Azhar aja memberikan nilai yang terbaik untuk beliau, sehingga beliau bisa jadi rujukan. Nanti lihat di deskripsi akun beliau di sosial media apa, sehingga kita bisa belajar dari beliau, tanya kepada beliau. Kalau yang di Aceh udah nyantri sama beliau. Kemudian kalau kita pengen belajar tentang fikih misalnya, tentang fikih itu kakak kelas saya itu ada namanya Dr. Awalul Dzikri. Beliau juga dokter dengan ijazah Al-Azhar dengan nilai cum laude, fikihnya fikih perbandingan 4 mazhab. Walaupun beliau sendiri adalah mazhab Syafi'iyah, tapi beliau memahami fikih dengan 4 mazhab. Ada juga di Aceh. Nanti bisa lihat juga di deskripsi Ustadz Dr. Awalul Dzikri. Selain Ustadz Dr. Awalul Dzikri, kalau yang di Pulau Jawa yang saya rekomendasi dan saya takjub dengan keilmuan mereka tadi adalah Dr. Marzuki Mustamar atau Abah Yai Marzuki Mustamar, guru saya sekarang, murabbi ruhiyahnya saya. Beliau adalah orang yang mengerti tentang fikih lebih baik jauh di atas saya, dan bahkan bukan hanya tentang fikih, juga tentang bagaimana bermanhaj, bagaimana berislam dengan akidah yang lurus, dengan fikih yang benar. Bimbingan beliau itu sangat penting. Teman-teman bisa banyak mengakses kajian ataupun ilmu beliau di sosial media. Yang ada di Malang, silahkan nyantri kepada beliau di Pondok Sabilul Rasyad di Gasek misalnya. Atau yang juga saya sangat kagum keilmuan fikih dan usul fikihnya, bahkan mantiknya itu ada Gus Baha, dan semua kita kenal dengan beliau. Gus Baha ini menyampaikan fikih dengan pakai logika-logika yang sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Jadi melogiskan fikih. Bahkan kadang-kadang beliau juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah konsep usul fikih. Usul fikih itu pola fikir fikih. Sedangkan fikih adalah produk pemikirannya. Jadi usul fikih, pola fikir fikih,
Kemudian ada fatwa fikih adalah produknya. Sehingga beliau kadang-kadang menyampaikan fatwa dengan pola fikih yang beliau ajarkan. Itu luar biasa. Gus Baha itu rujukan fikih, ilmu mantik, usul fikih yang langka di Indonesia. Kita perlu belajar dari beliau. Ada lagi Ustadz Abu Somad, pastinya siapa yang nggak kenal beliau, fikih Syafi'iyah. Kita bisa banyak mengakses ilmu dari mereka. Nah, ini adalah ulama-ulama yang saya rekomendasikan dan saya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga kalau misalnya teman-teman pengen belajar kepada seorang guru, minta dulu arahan dari guru sebelumnya. Sekarang teman-teman belajar dari saya, belajar lewat konten-konten saya. Maka sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan arahan belajar kepada siapa lagi setelah ini. Dan menjadi kewajiban murid juga teman-teman untuk mengikuti arahan itu selama apa yang diarahkan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman cara kita belajar. Dan